adik-adik, puji Tuhan hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita masih bisa beribadah kepada Tuhan walaupun masih tetap online ya. Nah adik-adik, Kak Robi minta maaf karena akhir-akhir ini Kak Robi masih belum bisa bergabung bersama adik-adik ya, karena Kak Robi ada kesibukan sedikit ya, walaupun Kak Robi sadar ya, yang paling penting adalah Tuhan ya. Jadi mungkin kedepannya Kak Robi akan usahain lagi biar lebih sering lah melayani adik-adik semua ya. Nah adik-adik, Kak Robi mau ajak adik-adik semua untuk mempersiapkan diri adik-adik, mempersiapkan hati batinnya, mempersiapkan tempatnya untuk duduk tenang dan mempersiapkan hati batinnya yang penting ya untuk beribadah kepada Tuhan hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, Kak Robi mau ajak adik-adik semua kita nyanyi satu lagu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, adik-adik siap ya? Oke, kita nyanyi 1, 2, 3. Oke adik-adik, kita nyanyi sama-sama ya. Matahari bersinar terang. Kita nyanyi sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, untuk membuka ibadah kita hari ini, Kak Lia mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, yang kuat, dan sukacita. Tuhan, pada saat ini kami mau memulai ibadah IMPA minggu hari ini. Tuhan berkati kami agar kami sungguh-sungguh mengikuti ibadah hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh mengerti akan pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Vina. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana nih adik-adik yang di rumah? Masih tetap semangat? Masih dong Kak. Oke, kalau adik-adik masih tetap semangat, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita baca Alkitab kita terlebih dahulu. Untuk hari ini, pembacaan Alkitab terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-37, ayatnya yang pertama sampai ke-4. Kejadian pasal yang ke-37, ayatnya yang pertama sampai ke-4. Bila adik-adik yang masih kebingungan untuk mencarinya, boleh minta tolong sama mama papa atau om opanya untuk tolong dicarikan. Bila sudah, mari kita sama-sama membacanya. Kejadian pasalnya yang ke-37 ayat yang pertama sampai ke-4 menyatakan, Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri
penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikian pembacaan Alkitab. Oke adik-adik, di sini kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik yang di rumah. Adik-adik yang di rumah, ada yang tahu siapa itu Yusuf? Ada yang tahu nggak? Kamu dengar dulu. Wah, iya benar sekali adik-adik. Yusuf adalah anak dari Yakub dan Rahel, yang seorang anak yang senantiasa membantu orang tuanya. Di sini pasti adik-adik yang di rumah juga suka membantu orang tuanya kan? Tentu saja dong Kak. Hal ini terlihat ketika Yusuf bersama-sama dengan saudara-saudaranya membantu ayahnya, yaitu Yakub. Nah, ayah mereka ini dalam menjaga dan mengurus peliharaannya, yaitu kambing dan domba. Yusuf juga adalah seorang anak yang berani ketika ia mengetahui bahwa saudara-saudaranya itu melakukan kejahatan. Saudara-saudaranya itu ada yang tahu nggak adik-adik yang di rumah? Siapa aja? Ada yang tahu? Oke, kakak kasih tahu. Saudara-saudara ininya itu ada bernama Dan, Naftali, Gad, dan Asyar. Mereka berempat melakukan kejahatan adik-adik. Nah, mereka ini melakukan kejahatan ini sampai terdengar atau diketahui oleh ayah mereka, yaitu Yakub. Nah, setelah itu Yusuf yang masih umurnya masih muda sudah berani untuk berkata atau mengatakan hal yang benar kepada orang tuanya, bahwa saudara-saudaranya itu melakukan kejahatan adik-adik. Dan Yusuf juga bertindak yang benar. Juga adik-adik, Yusuf ini adalah anak yang juga disayangi oleh ayahnya, yaitu Yakub. Hal ini menunjukkan sesuai dengan pembacaan firman Tuhan kita tadi, kalau Yakub memberikan jubah yang sangat indah kepada anaknya, yaitu Yusuf. Dan jubah ini berbeda dengan apa yang dimiliki oleh saudara-saudaranya. Wah, berarti jubah ini ada sesuatunya ya adik-adik, pokoknya istimewa, dan itu hanya untuk Yusuf. Nah, dari situ, karena Yusuf mempunyai jubah yang berbeda dari saudara-saudaranya, maka saudara-saudaranya ini merasa iri dan mereka membenci Yusuf, karena di sini Yusuf sangat disayangi oleh ayahnya.
Nah, adik-adik, jadi dari kebencian yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf, itulah yang mengakibatkan mereka melakukan kejahatan kepada Yusuf. Nah, adik-adik, di sini kita dapat belajar dari Yusuf bahwa Yusuf memberikan kita keteladanan untuk berani menyampaikan kebenaran. Adik-adik, jadi adik-adik yang di rumah sekarang untuk belajar tidak malu atau tidak takut untuk mengatakan kebenaran, karena dengan hal inilah yang juga harus dilakukan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita juga menjadi kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan yang berani untuk mengatakan kebenaran akan menjadikan orang-orang yang istimewa untuk di sekitar kita. Nah, adik-adik, pasti karena kehadiran kita yang bila kita mengatakan kebenaran, kita akan menjadi orang-orang yang istimewa untuk sekitar kita, dan juga kita juga bisa menjadi berkat dan menjadi tempat sukacita bagi orang-orang yang di sekitar kita, baik itu mama papa, adik kakak, saudara-saudara, teman-teman kita yang di sekolah ataupun di rumah. Nah, adik-adik, dengan kita juga melakukan berani untuk mengatakan kebenaran, kita juga dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Adik-adik, jadi mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana, hal yang kecil, yaitu untuk berani mengatakan bahwa itu benar. Dan adik-adik juga dengan mengucapkan kebenaran itu juga adik-adik bisa disebut sebagai anak-anak Tuhan yang hebat. Nah, di sini juga dapat adik-adik lakukan dengan cara rajin beribadah, terus jujur, baik kepada semua orang. Jangan kita baik karena ada maunya. Contohnya kayak adik-adik mau sesuatu dan minta ke mamanya, adik-adik baru balikin mamanya, dan itu tidak boleh ya adik-adik, karena kalau begitu Tuhan tidak senang, Tuhan sedih adik-adik. Dan kakak ulangi lagi nih, kakak ingetin yang dapat kita lakukan dengan cara rajin beribadah, mengikuti atau bergabung dalam ibadah IHMPA, dan kita juga berani berkata jujur, terus selalu berbuat baik kepada semua orang. Nah, juga adik-adik bisa hormat dan patuh kepada mama papa, om opa, ataupun orang-orang yang lebih dewasa dari kita, dan tidak suka berbohong. Ada yang suka berbohong gak nih di sini? Oh enggak dong kak, semuanya kan anak-anak Tuhan. Semuanya ini anak-anak yang jujur-jujur kak, dan tidak boleh untuk saling mengejek saudaranya, adik kakaknya, ataupun teman-temannya. Itu tidak boleh adik-adik. Dan masih banyak lagi yang bisa adik-adik lakukan untuk sebagai seperti Yusuf itu adik-adik. Nah adik-adik, di sini kita diingatkan bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Salah satunya dengan perkataan dan perbuatan yang baik.
Oke adik-adik, firman Tuhan kita kali ini, minggu ini, sampai berjumpa di cerita firman Tuhan di minggu-minggu selanjutnya yang gak kalah adik-adik kerennya, yang dan pasti adik-adik di rumah menunggu semua. Oke, untuk itu selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Adik-adik, mari kita angkat syafaat kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, Engkau selalu memberikan kami tubuh yang sehat dan kuat, serta semangat dan sukacita penuh di dalam Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan ibadah impa walaupun masih dalam ibadah online. Tuhan, terima kasih ya, Engkau memberkati kota kami, kota Pangkal Pinang, yang pada saat ini sudah semakin baik. Pandemi corona semakin menurun ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan akan memulihkan kota kami, bahkan bangsa Indonesia dan juga dunia ini Tuhan dari pandemi ini, sehingga kami boleh senantiasa bersukacita Tuhan dan kami boleh melakukan aktivitas kami kembali normal ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik layan kami semua ya Tuhan. Engkau memberkati agar kami selalu sehat dan juga semangat dalam menjalankan pembelajaran di sekolah maupun di ibadah impa. Tuhan, kami juga berdoa untuk papa mama yang selalu setia mendampingi kami untuk mengikuti ibadah online. Tuhan berkati pekerjaan dan usaha papa mama kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk kakak layan yang juga setia melayani adik-adik layan untuk beribadah. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Pendeta, presbiter, dan juga karyawan dan prokantor semua Tuhan yang terlibat dalam ibadah-ibadah yang ada di GPIB Maranatha Pangkal Pinang. Tuhan memberkati senantiasa. Berkati juga ya Bapak Presiden Jokowi dan juga Kabinet Kerja serta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan juga Wali Kota Pangkal Pinang serta semua jajarannya Tuhan. Kau memberkati agar mereka dapat melayani Tuhan dalam melakukan kegiatan mereka, segala tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan setiap program kerja yang mereka punya. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita satu minggu ini. Oleh karena itu, Kak Ria mengajak adik-adik untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkannya di rumah dan kemudian boleh dikirimkan ke gereja ataupun boleh ditransfer
ke rekening gereja kita. Oke, kalau begitu kita angkat satu pujian sambil mengumpulkan persembahan. Mari bersyukur. Bersyukurlah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Baik adik-adik. Nah, tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita belajar dari kisah Yusuf, di mana kita harus memiliki keberanian untuk berkata dan berbuat yang benar, terutama di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tetap semangat melakukan yang terbaik dan juga yang menyenangkan hati Tuhan. Wah, gak terasa ya, tiba saatnya Kak Ria pamit undur diri dulu di hadapan adik-adik. Tapi tetap ingat menjalankan protokol kesehatan. Walaupun masa pandeminya sudah semakin turun, ya sudah semakin membaik, adik-adik jangan pernah lengah, tetap waspada dan juga selalu menjaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi. Adik-adik harus ingat tetap menjaga jarak dan jangan berkerumun dulu ya. Oke, kalau begitu Kak Ria, Kak Vina dan juga Kak Robi pamit undur diri dulu di hadapan adik-adik semua. Sampai jumpa di ibadah IMPA minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.